Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ala hadihin niyatis salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin rahimahullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat anugerah yang sangat luar biasa. Patut kita syukuri, bahkan harus kita mensyukurinya, karena nikmat ini adalah nikmat yang sangat istimewa, yaitu kita diberi oleh Allah kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara tausiah dan berbagai ilmu, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan saling bersilaturahim. Alhamdulillah. Di sini sedikit Al-Fakir berbicara tentang masalah yang harus kita tahu dan harus kita melaksanakan dan harus kita mengerjakan. Apa? Yaitu tentang kita, pergaulan kita di masyarakat atau di rumah tangga atau di lingkungan kita dimanapun berada. Tentang hal itu Al-Fakir tidak terlalu banyak penjelasan. Sedikit Al-Fakir berbicara tentang masalah yang memang kadang-kadang kita suka salah paham. Apa itu? Yaitu tentang kita, ketaatan kita, kebaktian kita terhadap orang tua. Kita berbakti, taat, tunduk, menyayangi kepada seorang ibu, itu adalah banyak para ulama, para kiai, bahkan santri-santri sudah mengetahuinya, bahwa seorang ibu itu adalah seorang ratu yang harus kita taat, bakti kepadanya. Itu bagus, sudah, memang harus begitu. Alangkah ruginya dunia ataupun akhirat seorang anak yang tidak berbakti, yang tidak tunduk, tidak taat, tidak sayang kepada seorang ibu. Terus di sini ada sedikit, kenapa seorang bapak ketinggalan? Jadi kita diharuskan, diwajibkan tunduk, taat, bakti terhadap ibu, begitupun terhadap bapak. Itu. Atau begini, seorang anak perempuan yang sudah bersuami harus taat, harus tunduk, harus bakti terhadap suaminya melebihi dengan segalanya. Bahkan seandainya keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun kepada orang tuanya, itu adalah tidak boleh.
orang tuanya sakit, suaminya enggak ada, langsung mau ke rumah orang tuanya karena sakit, tapi tidak ada izin dari suami. Itu tidak boleh. Saking kita harus tunduk, harus taat, harus bakti kepada orang suami, ya itu bagus. Kenapa? Karena ketaatan, kebaktian seorang istri terhadap suaminya itu bisa menjadi sabab diampuninya dosa-dosa orang tuanya oleh perbuatan ketaatan seorang anak kita terhadap suaminya. Di sini ada sedikit yang perlu kita ikutkan, bicarakan, jelaskan. Oke, kita harus tunduk, harus bakti, harus taat kepada seorang suami. Memang itulah ajaran Islam, ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi di keterangan-keterangan yang lain, hadis-hadis yang lain, kita pun harus tunduk, taat, bakti, nurut kepada seorang bapak. Bagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Jadi ridhonya Allah itu, senangnya Allah itu terhadap kita tergantung senangnya, ridhonya orang tua terhadap kita. Jadi orang tua itu ibu dan bapak, enggak sendiri. Jadi kita hormat, bakti, taat kepada seorang ibu, juga kepada seorang bapak. Kita harus taat, bakti, patuh, nurut, tunduk kepada suami, juga kepada seorang orang tua kita, ibu dan bapak kita. Ke suami oke, ke orang tua kita sendiri harus, karena ridallah fi ridal walidain. Tidak akan mendapat kesenangan, kebahagiaan seorang anak kalau seorang anak itu, kalau seorang anak itu tidak mendapat ridho kedua orang tuanya. Itu sajalah tentang tausiah. Kita masukkan ke dalam hati. Semoga kita bisa mengaplikasikan, melaksanakan. Insya Allah. Di sini Al-Fakir ke acara inti, yaitu acara berbagi ilmu atau mengijazahkan ilmu yang telah amanatkan Allah kepada Al-Fakir. Di antaranya ialah ilmu mancing atau ilmu ambil ikan. Mau mancing, mau jaring, atau mau kita turun ke tempat ikan, langsung pakai tangan ditangkap. Pokoknya intinya kita ambil ikan. Kalau kita misalkan mancing, ikan di mana saja kumpul itu nyamperin kita. Begitu juga kalau kita turun ke air, sama aja. Atau kita jaring, sama aja. Jadi ini intinya ilmu untuk ambil ikan. Cara pancing, cara jaring, ataupun cara dipakai tangan langsung. Ilmunya ini bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir ini dapat ijazah ini dari Banten ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayyatiya bihim jami'a izta'tihim khitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Itulah, silahkan dicatat, hafalin, silahkan diamalkan dan dikerjakan. Ini caranya, puasanya ini 9 hari, dipajanya 1000 kali sehabis Isya. Hadiahnya itu kepada Kangjeng Nabi Muhammad, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin SAW Al-Fatihah. Terus kepada Sultan Maulana Sultan Sarif Hidayat, kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa usulna hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani qadasallahu sirrah Al-Fatihah, baca alhamdulillah sampai selesai. Terus wa khususan ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan Madura. Terus wa khususan ila hadrati Syekhi man ajajani hadza
Al-Fatihah, baca Alhamdulillah, langsung baca ayat yang tadi 1000 kali. Puasanya 9 hari, puasanya puasa biasa. Nanti kalau kita mau makai, nih kalau kita mau mancing, baca itu 1 kali, langsung kita tiupin, ludahin itu empannya. Kalau kita mau ke bawah, mau turun, ya kita baca ke tangan, langsung kita tiup tangannya ke jaring, seperti itu makanya. Insya Allah kita diberi kelebihan oleh Allah, gampang untuk mengambil ikan. Silakan Al-Fakir dijajahkan, silakan laksanakan. Tafadhol, Ridho Al-Fakir. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.